Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Pemusik kita hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Mari kita mulai ibadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik penasaran melihat penampilan kami berdua hari ini? Pasti. Dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain hari ini adalah hari spesial. Kita semua berpenampilan yang berbeda dari seperti biasanya. Tapi sebelum adik-adik melihat kakak-kakak sekolah minggu yang lain, kakak mau memperkenalkan, hari ini ada Kak Rani dan Kak Kiki. Dan juga pemusik kita masih tetap Kak Elsa dan Bang Yohanes. Tapi adik-adik juga sudah siap, sudah wangi. Sekarang kita duduk yang manis, kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang semua adik-adik untuk ambil saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita nyanyi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik masih semangat? Nah, jadi ngeliat kan Kak Mariati sama Kak Wati pakai apa nih? Nah, nanti kalau dari mau tahu apa yang kita pakai, nanti makanya ikutin ibadah sekolah ini, sekolah minggu ini sampai selesai ya, sampai mendengarkan firman Tuhan, baru tahu adik-adik kenapa kita pakai begini. Itu. Jadi kita akan melengahkan lagu kita, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang,
kita sudah menyanyikan Aku Anak Tuhan zaman sekarang. Dan sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Pembacaan Hukum Tuhan. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh untuk berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikianlah titah Tuhan yang harus dipatuhi. Kakak, kita bawa seperti ini, seperti apa ya? Mau ngapain sih kak? Kita mau menceritakan firman Tuhan yang bertema siap pada kerja. Penasaran gak adik-adik? Yang dibawakan oleh Kak Evan ya? Iya kakak. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik, kita menyanyikan lagu Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah. Kita nyanyikan ya adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan kakak sekolah minggu.
Kiranya cerita firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Firman Tuhan hari ini untuk kita dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dengan tema Siap Paduka Raja. Teman kita Natania Lumban Gaul akan membacakannya untuk kita semua. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Filipi 3 ayat 20 sampai 21 di bawah judul nasihat-nasihat kepada jemaat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga berubah dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Akulah Raja Iblis, Raja Kegelapan. Aku suka anak cengeng. Aku suka anak nakal. Aku suka anak yang melawan orang tua. Aku suka kekacauan. Aku suka semua hal yang tidak baik. Siapa yang mau jadi pengikutku? Ih, seram ya adik-adik. Aku gak mau jadi pengikut raja ini. Adik-adik mau tidak jadi pengikut raja ini? Kalau rajanya begitu, suka dengan hal-hal yang tidak baik, bagaimana ya adik-adik? Baik atau tidak? Apakah adik-adik tahu apa itu kerajaan? Kerajaan adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Kalau raja sebagai pemimpin, berarti warga atau pengikutnya itu harus menuruti perintah dan aturan raja. Raja itu pakai mahkota loh adik-adik, bagus ya. Kalau raja kerajaan surga siapa adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Betul, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau menjadi warga kerajaan surga? Siapa adik-adik? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penjelasannya seperti apa, Kak? Begini adik-adik, apa itu kasih? Kasih itu artinya menyayangi sesama. Sukacita artinya suka dan gembira dalam keadaan apapun. Damai sejahtera artinya selalu merasa tenang walaupun dalam keadaan sulit dan ketakutan. Kesabaran artinya tidak menyerah dalam keadaan apapun. Harus fight ya adik-adik. Kemurahan di sini dimaksudkan adalah kemurahan hati adik-adik. Contohnya berbagi dengan sesama, menolong orang lain. Kebaikan artinya melakukan apa yang benar. Kesetiaan itu apa artinya? Tunduk dan berbakti. Berbakti kepada siapa, Kak? Kepada Tuhan. Kok Tuhan kan kita lihat, Kak. Tuhan kan ada di hati kita. Adik-adik,
Tuhan yang kita lihat di dunia ini, di bumi ini adalah orang tua kita. Untuk itu, tunduk dan berbaktilah kepada orang tua kita. Siapa itu? Mama dan papa kita. Kelemah lembutan itu apa? Tidak suka marah, tidak suka mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Kalau adik-adik dipanggil mama papa, adik-adik harus jawab dengan sopan ya. Penguasaan diri itu apa, Kak? Penguasaan diri adalah mengatur keinginan diri. Apa itu, Kak, maksudnya? Maksudnya adalah kalian harus bisa memilih apa yang seharusnya yang kalian lakukan, yang baik dan yang tidak baik. Jadi lakukan yang baik aja ya adik-adik. Wah, Kak, panjang sekali penjelasannya. Ya adik-adik, Kakak menjelaskan supaya adik-adik tahu apa yang adik-adik akan lakukan untuk menjadi warga kerajaan surga. Kalau kalian melakukan ini dalam kehidupan kalian, percayalah hidup kita semua akan damai sejahtera. Adik-adik, dimanapun kalian berada, kalian harus menyatakan diri sebagai warga kerajaan surga. Contohnya di sekolah, di rumah, di lingkungan rumah, dan di gereja, dan dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik? Nah, kalau Raja Kerajaan Surga itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tanya sama anak-anak sekolah minggu GKPI Cikarang Baru. Siapkah anak-anak GKPI Cikarang Baru untuk menjadi warga Kerajaan Surga? Jawab adik-adik apa? Siap paduka raja? Baiklah adik-adik, selamat melaksanakan dalam hidup kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada kami hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk dapat menjadi pelaku firman sehingga kami dapat menjadi warga kerajaan surga. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktunya aktivitas. Adik-adik, aktivitas kita untuk minggu ini adalah membuat kartu tanda penduduk kerajaan surga yang isinya adalah nama kalian, umur kalian, ayat hafalan hari ini yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 19. Adik-adik bikin yang rapi ya, tulis yang rapi, hias yang rapi, foto dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Mari kita lihat aktivitas adik-adik. Cekidot. Tetap setia ibadah sekolah minggu dan membuat aktivitas ya adik-adik. Terima kasih. Kak, seru banget ya tadi firman Tuhan. Iya, seru loh, Nak. Kakak kerajaan yang mana nih? Kerajaan Allah pastinya, Nak. Sama dong kita. Nah tapi saya bertanya-tanya nih Kak,
kok beberapa minggu ini Kak Marta nggak muncul dalam video atau dalam ibadah kita ya Kak? Pasti anak sekolah minggu ada yang mencari-cari nih Kak Marta kemana? Oh itu Nang, dan adik-adik dulu. Kak Marta itu sekarang dalam mempersiapkan untuk pernikahannya. Jadi dia agak sibuk Nang. Masa tidur dengan sekolah minggu. Gitu Nang. Bener. Jadi ingat, iya kemarin Kak Marta cerita bahwa dalam bulan Juni Kak Marta akan melangsungkan acara yang paling bermakna dalam hidupnya. Tapi tenang adik-adik, hari ini ada Kak Marta kok. Dia mau permisi secara khusus buat adik-adik. Kita panggil Kak Marta ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Kak Marta. Permisi Nang. Adik-adik permisi ya. Kak, sini dulu. Permisi Kak, permisinya bareng-bareng. Kenapa? Nih kita kasih waktu nih buat Kak Marta menjelaskan kira-kira apa sih yang sedang dikerjakan oleh Kak Marta? Ada yang kangen kakak sekolah minggu kangen sama aku? Kangen Kak? Ya kangen dong Kak. Adik-adik sebagian kangen mungkin ya. Kepedean kakak ya. Adik-adik, puji Tuhan pada kesempatan kali ini kakak dikasih kesempatan untuk berbicara dan beribadah nih bersama adik-adik. Di minggu depan, Sabtu depan tanggal 19 Juni, kakak akan melangsungkan pernikahan di gereja Pentakosta di daerah Jakarta. Adik-adik senang? Kakak dan Inang senang? Seneng Kak, kita doain Kak. Puji Tuhan, terima kasih untuk doanya dan kakak mengharapkan doa juga untuk adik-adik semua supaya dapat berjalan dengan lancar acaranya. Dan kakak juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita kurang lebih 11 tahun adik-adik ya. Gak terasa ya Kak? 11 tahun, jadi Tunggu Kak, kebersamaan selama 11 tahun. Emang habis ini kakak nggak mau bersama kita lagi? Oh jadi sedih, tadi seneng jadi sedih. ya kakak akan pindah ke Jakarta adik-adik, ikut dengan abang kalian nantinya. Jadi kakak akan pindah dari Cikarang ke Jakarta. Jangan sedih ya Inang, jangan sedih kakak ya. Jadi kakak ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Doakan kakak untuk dapat hidup bahagia dan kakak akan mendoakan adik-adik juga tetap rajin sekolah minggu, tetap ibadah dari rumah, dan kelak nanti corona ini selesai kita dapat bersatu kembali dimanapun kita berada, bukan begitu Inang? Dan kakak, nah aku punya kenang-kenangan nih buat adik-adik Nang. Wah, gitu. Tapi ada syaratnya ya kak. apa Tuh, ada Kak? syaratnya. Adik-adik, kakak minta menuliskan kata-kata ataupun kesan apa ya yang adik-adik rasakan selama kakak Marta menjadi guru sekolah minggu adik-adik. Guru sekolah minggu di GKPI Cikarang Baru. Gampang banget kayaknya Nang. Gampang, saya bisa tulis tuh Kak. Saya tuliskan tentang Kak Marta Ya. gitu ya Kak ya. Kesan-kesan dan tentang kakak nih. Kakak yang cantik, yang baik, yang bandel mungkin kadang-kadang gitu ya. Jadi semua anak sekolah minggu yang mengumpulkan ke kakak sekolah minggu akan kakak kasih hadiah kenang-kenangan. Ditunggu semuanya ya. Inang Pendeta boleh deh ya, kirim kakak juga boleh deh. Ikut ya, ikut biar dapat cenderaman. Ditunggu adik-adik ya. Sampai ketemu. Nah adik-adik, jangan ada yang lupa ya, tuliskan sebanyak-banyaknya kesan kalian tentang Kak Marta selama mengajar di sekolah minggu. 11 tahun loh, bisa-bisa kita nulis satu buku tuh. Karena 11 tahun itu waktu yang panjang, tapi nggak usah panjang-panjang, cukup singkat tapi bisa berkesan buat Kak Marta. Nah buat yang ngerasa sedih karena Kak Martanya nanti akan pergi pindah ke Jakarta, nggak apa-apa nih adik-adik. Yang pasti Kak Marta tentu akan berdoa buat kita semua, buat tim guru sekolah minggu ataupun buat anak-anak sekolah minggu. Nah untuk itu hari ini kita akan tutup ibadah kita dengan lagu yang mempersatukan kita dengan judul Satukanlah Hati Kami. Kita nyanyikan bersama ya adik-adik. Yesus
kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, kakak mau bacakan dulu ya ayat pengantar untuk mengumpulkan persembahan yang tertulis dalam Roma pasalnya ke-12 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan sukacita. Baik adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kita berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.